Bab 025. Bukannya menjawab, Elsa menunduk. Kedua tangannya terus bergerak saling meremas. Alhasil, Ramlah langsung mendekati Elsa, dan mengguncang pundak anaknya. Benar kamu telepon Pak Adam. Aku cuma ngasih tahu perlakuan Kak Azarin pada ibu. Itu saja. Dengan lirih Elsa menjawab. Ramlah pun kembali menatap Azarin. Kamu dengar, kan apa yang anakku katakan? Elsa tidak salah. Dia melakukan itu, karena membela harga diri ibunya, walaupun saya tidak pernah menyuruhnya. Ujar Ramlah dengan enteng. Lagi pula, wajar saja ayahmu tahu anaknya yang selama ini dikenal baik, ternyata kenyataannya tidak. Azarin yang mendengar hal itu, merasa harga dirinya dicabik-cabik. Namun, dia berusaha menahan diri, dengan menunjukkan senyuman manis seolah itu tidak mempengaruhi dirinya. Wajar ya. Azarin mengangguk-anggukan kepala dan tersenyum. Dia lalu mengeluarkan ponselnya, mengotak-atik beberapa saat, sebelum akhirnya ditunjukkan pada Elsa dan Ramlah. Bagaimana kalau ini sampai bocor? Saya rasa ini juga wajar. Dalam waktu sekejap, wajah angkuh Ramlah berubah syok. Matanya melotot disertai bibir yang terbuka. Tanpa sadar. Begitu pula dengan Elsa yang langsung berusaha merebut ponsel Azarin, tetapi dia kembali kalah dengan kecepatan tangan Azarin. Kak! Seru Elsa membentak, namun Azarin justru mengulas senyum miring. Lucu ya? Video ini kalau sampai kakak tercintamu mengetahui kelakuan adiknya selama ini. Entah semarah apa dia. Elsa langsung mendekati Azarin, bahkan dengan berani dia berlutut sambil menyatukan kedua tangannya di dada. Aku mohon, Kak. Hapus videonya. Ah, tenang saja. Azarin berdiri sebelum Elsa memegang kakinya. Tujuannya bukan membuat orang bertekuk lutut. Tetapi, dia ingin Elsa mengakui apa yang telah dikatakan pada ayahnya. Video ini akan aman. Toh, ini juga video yang aku dapatkan beberapa bulan yang lalu. Dan selama ini aman-aman saja, bukan? Air mata Elsa sudah bercucuran, dia berusaha meraih kaki Azarin agar permohonannya diterima. Namun, Azarin terus menghindar. Selama ini saya diam saja, El. Karena sikapmu masih sangat baik. Masih tahu batasan untuk ikut campur. Tapi, setelah kamu menghubungi abahku, dan entah apa yang kamu katakan, aku tidak akan tinggal diam. Tegas Azarin, sambil menunjuk pada Elsa, perlu kamu ketahui, aku tidak selembut kakakku yang kamu, dan ibu bangga-banggakan seperti ibu peri. Tangisan Elsa semakin menjadi. Tubuhnya gemetar, dan terus mendongak menatap kakak iparnya penuh permohonan. Dia tak bisa membayangkan jika video saat dia masuk ke dalam klub malam bersama teman-temannya beberapa bulan yang lalu, serta terdapat adegan tak senonoh dilihat sang kakak. Aku mohon, Kak. Jangan tunjukkan video itu sama Kak Jenderal. Pintanya sambil tergugu. Aku gak sejahat itu, El. Selama kamu masih mau diajak bekerja sama dengan baik. Aku akui, Kak. Dengan cepat Elsa menyahut. Aku menghubungi ayah Kak Asa, dan mengatakan jika kakak telah berselingkuh dari Kak Jen. Aku juga bilang selama ini kakak divonis mandul, makanya tidak bisa punya anak, ungkap Elsa diiringi isak tangis. Bagai dipukul bogem mentah di dada, Azarin hanya diam bak manekin hidup. Dadanya berdenyut sakit,
membayangkan betapa terkejutnya sang ayah mendengar fitnahan itu. "Elsa, kamu serius mengatakan itu?" Ramlah yang tak tahu menahu pun, segera mendekati anak bungsunya. "Itu." Namun, Elsa tak bisa menjawab sedikit pun. "Mama Gak pernah minta kamu melakukan itu. Kalaupun, kamu ingin mengatakan perlakuan Azarin pada ibu, tidak masalah. Tapi..." Ramlah mengusap kasar wajahnya sembari mengucap istighfar. Dia memang marah pada Azarin, bahkan sempat mengecam akan mengadukan pada besannya. Namun, hal itu tidak dilakukan. Karena mengingat kedua orang tua Azarin memperlakukan Jenderal dengan sangat baik. Ditambah lagi Jenderal sudah memohon saat malam itu mengantarnya pulang, untuk tidak melibatkan kedua orang tua Azarin. "Kejam sekali kamu, Elsa." Bahkan di saat ibu sakit, Kak Alea bergerak cepat datang dan mengurus ibu. Sementara saat abahku yang drop karena ulahmu, kakakku sendiri tidak bisa dihubungi. Apa ini kamu anggap impas? Elsa hanya menggeleng dan masih menangis. "Sekarang kamu tinggal pilih, berurusan dengan polisi atau datang ke rumah sakit, dan meminta maaf pada kedua orang tuaku, dan mengakui kesalahanmu ini pada Kak Alea dan Mas Jenderal." Azarin menatap datar wajah Elsa. "Saya tunggu kamu malam ini di rumah sakit." Tanpa menunggu jawaban Elsa, Azarin melangkah keluar dari rumah, dan bergegas membawa mobilnya keluar dari rumah. Masih terdengar suara Elsa yang meminta maaf sambil menangis, tetapi diabaikan. Begitu sampai di jalanan yang lumayan sepi, Azarin menepikan mobil di sisi jalan. Dia tak kuat lagi melanjutkan perjalanan pulang. Gejolak marah, sedih di dalam hatinya terus meronta. Azarin merebahkan kepalanya di setir mobil, lalu menangis terseduh-seduh. Rasa sesak di dadanya karena menahan semua amarahnya sedari tadi akhirnya meledak juga. Pantas saja ayahnya sampai drop, setelah mendengar dia berselingkuh, mendengar dia wanita mandul. Orang tua mana yang tidak akan terpukul? Ya Allah, tuntun hamba-Mu ini. Jerit Azarin sambil menekan dadanya yang terasa sesak. "Tidak apa-apa kalau aku terluka, difitnah, disakiti sekalipun. Tapi, jangan orang tuaku, ya Rab." Azarin mencengkeram setir mobil dengan kuat, tangannya memutih karena tekanan. Tangisnya pecah. Suara pilu meraung keluar dari mulutnya yang ternganga. Tubuhnya bergetar hebat, seperti terombang-ambing di lautan badai. Dada Azarin terasa diremas, sesak tak tertahankan hingga napasnya tersengal-sengal. Sanak. Senja telah merangkak naik, menyapa langit dengan warna jingga yang memudar. Jarum jam menunjukkan pukul 7 malam ketika Azarin melangkah gontai di lorong rumah sakit. Langkah kakinya terasa berat, seakan membawa beban yang tak tertanggungkan. Tujuannya satu, menemui sang ibu yang terbaring lemah di ICU. Namun, baru saja berbelok ke arah ruang ICU, Azarin terhenti. Sebuah pemandangan di depan matanya membuatnya tersentak. Jenderal berdiri tegak di depan ruang ICU, wajahnya merah padam menahan amarah. Di hadapannya, Elsa, adik iparnya, tampak tertunduk lesu, tubuhnya gemetar. Azarin tersenyum getir. Rupanya, Elsa dan ibu mertuanya telah lebih dulu sampai dibanding dirinya. Bahkan sudah memberikan pengakuan, terlihat dari Elsa yang sedang menangis terseduh-seduh. Namun, pemandangan yang lebih menyakitkan adalah sang ibu yang terlihat terpukul di dalam pelukan Alea. Alih-alih mendekat, Azarin lantas memutar balik, dan segera meninggalkan rumah sakit.
Dia sangat lelah memikirkan semua cobaan yang merimpanya silih berganti. Tujuannya kali ini kembali ke rumah, untuk beristirahat. Namun, baru saja dia keluar dari rumah sakit, ponselnya berdering-nyaring. Gegas dia gunakan headset Bluetooth dan menekan tanda menerima telepon, tanpa perlu mengeluarkan benda pipih tersebut dari dalam tas. "Ya, assalamualaikum," jawab Azarin. Suaranya terdengar agak serak. "Waalaikumsalam, Mbak Asa." Dari sapaannya pun, Azrin sudah menebak jika yang menghubungi adalah Din. "Ada apa, Pak?" tanyanya sembari fokus dengan jalanan. Terdengar suara kursi ditarik di ujung telepon, lalu disusul dengan suara deheman. "Mbak Asa, apa kabar? Beberapa hari ini, saya sibuk, jadi belum sempat menghubungi Mbak Asa." Azarin mengerutkan kening mendengar pertanyaan Din. Agak aneh, jika seorang pengacara menanyakan kabar kliennya. "Alhamdulillah baik, Pak. Tumben Anda menanyakan kabar saya." Din terkekeh di ujung telepon. "Sebagai pengacara, saya punya wewenang bertanya itu pada klien saya. Saya takut Mbak Aza sakit karena memikirkan rencana perceraian Mbak." Penjelasan Din yang agak kurang masuk akal, hanya dianggupi Azarin sambil bergumam. "Oh, ya, Mbak Asa. Gimana dengan Pak Jen? Apa waktu yang Mbak berikan itu dimanfaatkan dengan baik?" Lanjut Din membahas tujuan utamanya menghubungi Azarin. Namun, detik itu juk Azarin menghela napas berat. "Untuk progresnya nanti aku sampaikan saat waktunya. Tiba ya, Pak. Untuk saat ini, terlalu banyak masalah yang membuatku jadi makin kacau." "Baik, Mbak. Kalau butuh apapun, segera hubungi saya." Sambungan telepon pun terputus setelah mengucap salam. Azarin melanjutkan perjalanan menuju ke rumah yang tidak terlalu jauh lagi. Begitu sampai di rumah pun, sesuai niat awal dia ingin membersihkan diri, salat Isya dan beberapa salat sunnah dilakukan, lalu merebahkan diri di tempat tidur. Rasanya begitu tenang, apalagi Jenderal tidak ada, bahkan dia berharap Jenderal mengantar adik dan ibunya kembali ke Bogor hari ini. Namun, baru saja matanya terpejam, tiba-tiba saja pintu kamarnya terbuka. Sontak saja Azarin langsung membuka mata. Melihat Jenderal melangkah masuk, tanpa sadar dia menghela napas berat. "Dari tadi kamu pulang?" tanya Jenderal seraya duduk di sisi tempat tidur. Dia mulai melepas kancing bajunya satu persatu. Jenderal lantas menoleh ke belakang, melihat istrinya yang terlihat capek membuatnya merasa iba. "Kenapa gak bangunkan aku? Aku sampai ke rumah sakit nyariin kamu, telepon tidak kamu juga tidak bisa. Dan kata Umi, kamu pergi menenangkan diri." Azarin tidak menjawab, tetapi di dalam hati dia merasa bersyukur sang ibu memberikan alasan seperti itu. "Maaf ya, sayang." Jenderal mendekat dengan posisi duduk di hadapan Azarin yang sedang duduk bersandar. Diambil tangan Azarin dan diletakkan di atas pangkuannya. "Aku minta maaf atas nama ibu dan adikku. Karena adikku Abah sampai koma," ucap Jenderal lirih. Pengakuan Elsa tadi di rumah sakit, membuat dia merasa tertampar di hadapan ibu mertuanya yang selama ini sangat baik. Tidak sedikit pun terpikirkan, dalang dari drop ayah mertuanya adalah ulah sang adik. "Maafkan aku," ucap Jenderal lagi. Azarin menarik tangannya di genggaman Jenderal. "Aku capek, Mas. Aku ingin tidur." Tanpa menunggu jawaban, Azarin merebahkan diri lagi, dan memakai selimut hingga menutupi lehernya.
Sementara Jenderal menatap sendu Azarin yang kini sudah membelakanginya. Sekitar beberapa menit dia hanya diam di tempat tidur, sebelum dia segera memutuskan ke kamar mandi. Beruntung dia sudah salat di musola rumah sakit, sehingga dia cukup membersihkan diri, serta mengganti baju. Kemudian segera naik ke atas ranjang. Tidak lupa dia mematikan lampu utama, dan mengganti dengan lampu tidur. Tanpa rasa canggung, Jenderal masuk ke dalam selimut yang sama dengan Azarin, lalu memeluk dari belakang. Tubuhnya pun ditempelkan seakan ingin saling menghangatkan. Sementara Azarin menyadari tindakan Jenderal, tetapi karena tubuhnya sudah sangat capek, dia memilih diam. Sejak kemarin dia belum sempat tidur malam, dilanjut dengan melakukan perjalanan pulang pergi Sukabumi Bogor, ditambah lagi dengan masalah yang datang silih berganti, membuat seluruh energinya habis. "Sayang," panggil Jenderal dengan sedikit berbisik. "Kamu sudah tidur?" Tak ada jawaban apapun dari Azarin, sehingga Jenderal langsung mengecup pundak Azarin. Dia yakin, istrinya belum benar-benar terlelap. "Bisa gak tidur? Jilbabnya dibuka saja. Aku ingin memutuskan jarak di antara kita." "Sayang, boleh gak?" Karena tak kunjung mendengar jawaban, Jenderal kembali bertanya. Bahkan, tangannya yang sedang memeluk perut Azarin perlahan merangkak naik menyentuh dada Azarin. "Sayang, boleh ya, jilbabnya dibuka saja," pinta Jenderal. Suaranya terdengar mulai berat. "Mas penasaran, secantik apa istriku jika tidak berjilbab?" bujuknya lagi.